Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam program Renungan Harian Toraya. Edisi Minggu 14 Juli 2024. Saudara-saudara, kita akan membaca bagian Mazmur nomor 68 pada ayat yang ke-25 sampai ayatnya yang ke-36. Mari kita berdoa. Terpuji Engkau Bapa di surga, Allah yang terus memelihara kehidupan kami. Dan saat ini kami rindu mendengar firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini akan terus memberi kami sukacita, sehingga kami boleh bersama dengan Allah menjalani hidup kami melewati setiap tantangan dan mensyukuri setiap peluang yang Engkau karuniakan. Di dalam Kristus. Amin. Mazmur nomor 68 ayat 25 sampai 36. Orang melihat perarakan-Mu, ya Allah, perarakan Allahku, Rajaku, ke dalam tempat kudus. Di depan berjalan penyanyi-penyanyi, di belakangnya pemetik-pemetik kecapi, di tengah gadis-gadis yang memukul rebana. Pujilah Allah dalam jemaah-jemaah. Pujilah Tuhan, hai kamu yang berasal dari sumber Israel. Di situ ada Benyamin yang bungsu yang memimpin mereka. Pemuka-pemuka Yehuda berbondong-bondong. Pemuka-pemuka Zebulon, pemuka-pemuka Naftali. Kerahkanlah kekuatan-Mu, ya Allah. Teguhkanlah, ya Allah, apa yang telah Kau perbuat bagi kami. Demi bait-Mu di Yerusalem, raja-raja menyampaikan persembahan kepadamu. Hardiklah binatang liar di tengah gelagah, kawanan banteng serta lembu jantan para bangsa. Injaklah mereka yang mengejar perak. Serahkanlah bangsa-bangsa yang suka berperang. Dari Mesir orang membawa barang-barang tembaga. Ethiopia bersegera mengangkat tangannya kepada Allah. Hai kerajaan-kerajaan bumi, menyanyilah bagi Allah. Bermazmurlah bagi Tuhan. Bagi Dia yang berkendara melintasi langit purbakala. Perhatikanlah, Ia memperdengarkan suaranya yang dahsyat. Akuilah kekuasaan Allah, kemegahannya ada di atas Israel, kekuasaannya menjangkau awan-awan. Allah sungguh dahsyat dari dalam tempat kudusnya. Dialah Allah Israel, Dia mengaruniakan kekuasaan dan kekuatan kepada umatnya. Terpujilah Allah. Amin. Tema kita, tantangan dan peluang bersama Allah. Sisola puang untingayo aagan sialalan maluangan. Saudara-saudara, Mazmur ini bernuansa triumfalistik yang berarti gelora kemenangan. Allah digambarkan sebagai raja yang kembali dari peperangan dan disambut meriah oleh umatnya. Saudara-saudara, dalam perasaan terkungkung dan resah, Daud melihat bahwa kehadiran Allah sebagai raja adalah sumber pertolongan dan kekuatan. Jika demikian, lantas bagaimana hubungannya dengan kehidupan sehari-hari kita? Hidup ini adalah perjuangan. Selalu ada tantangan yang menjadi arena perang kita. Kuatnya hasrat duniawi membujuk kita berkubang di dalamnya. Tantangan sosial ekonomi pun menjadi tantangan kita untuk tetap beriman dan berpengharapan teguh kepada Tuhan. Saudara-saudara, jika pada masa lalu pemazmur diperhadapkan dengan musuh yang mengangkat pedang, maka musuh kita pada masa kini
lebih beragam. Maksudnya, musuh kita tidak lagi pada pedang, akan tetapi berupa gaya hidup, suap pada pemilihan, persoalan keluarga, kenakalan remaja, narkotika, perjudian, persinahan, kekhawatiran pada anak atau pendidikan mereka, dan lain sebagainya. Saudara-saudara, semua tantangan ini rentan membuat kita terjerumus untuk tidak lagi mengandalkan Tuhan dalam hidup keseharian. Lantas, bagaimana teks ini menjadi pengingat bagi kita sekalian? Dalam ayatnya yang ke-36 dikatakan bahwa Allah sungguh dahsyat dari dalam tempat kudusnya. Dialah Allah Israel. Dia mengaruniakan kekuasaan dan kekuatan kepada umatnya. Terpujilah Allah. Demikianlah saudara-saudara kesaksian ini sekaligus doa pemazmur bahwa hal itu memberikan pengingat, penguatan bagi saudara dan saya. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus, akuilah kekuasaan Allah. Kemegahannya ada di atas Israel. Kekuasaannya menjangkau awan-awan. Allah sungguh dahsyat dari dalam tempat kudusnya. Dialah Allah Israel. Dia mengaruniakan kekuasaan dan kekuatan kepada umatnya. Terpujilah Allah. Dua ayat ini senantiasa dikutip oleh umat Tuhan pada masa lalu ketika mereka hendak memulai aktivitas di setiap hari. Dan hal ini pun sekiranya terjadi dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, kita pun diingatkan bahwa segala peluang dan tantangan dapat kita jalani dengan baik jika pengharapan kita diletakkan kepada Allah yang berkuasa. Kita akui kekuasaan Tuhan dan sungguh kita mengalami kekuatan daripada Tuhan. Terpujilah Allah. Amin. Tuhan Bapa di surga, Allah yang telah mengaruniakan kepada kami kekuasaan-Mu, kekuatan-Mu, hikmat dan kasih-Mu untuk menjalani kehidupan kami. Tantangan dan peluang kami hidupi bersama Allah, sehingga kami boleh terus hidup bersyukur kepadamu. Terpuji kekal Engkau Bapa. Kami berdoa bersama-sama. Engkau terus memelihara umat-Mu dalam aktivitas mereka, dalam kegiatan mereka, dalam kehidupan keseharian. Di dalam Kristus kami bersyukur. Amin.